Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri Husnul Khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Santri Husnul Khatimah sekalian, pada pertemuan mata pelajaran tafsir kita kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan dengan pembahasan surat selanjutnya, yaitu surat Ad-Duha. Silahkan diperhatikan bukunya. Surat Ad-Duha, surat Ad-Duha, yang artinya waktu pagi. Surat Ad-Duha Makkiyatun. Surat Ad-Duha termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun pada periode Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wa adadu ayatiha 11 ayatan, dan jumlah ayatnya ada 11 ayat. Wahia tatakallamu an, dan dia atau surat Ad-Duha ini berbicara tentang atau membahas tentang. Di sini ada 3 poin pembahasan dari surat Ad-Duha. Yang pertama, tathbit fuadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu terlambat turun kepada beliau beberapa waktu. Ini ada di ayat 1-5. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pembahasan selanjutnya dari surat Ad-Duha, ba'di ni'amillahi ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata ni'am. Ni'am itu jamak dari kata ni'matun. Ni'matun, nikmat. Ni'am, nikmat. Allah memberikan beberapa kenikmatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinyatakan di surat Ad-Duha ini dari ayat 6-8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Selanjutnya, pembahasan dari surat Ad-Duha yaitu ba'di taujihatillahi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari pengarahan atau pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah nyatakan dalam ayat 9-11. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu di antara atau sebagian pengajaran yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran dari surat Ad-Duha. Untuk selanjutnya silahkan disimak bacaan dari Syekh Muhammad Khalil Al-Hawsari, bagaimana cara membaca surat Ad-Duha dengan benar. Wadduha
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Baik, kita lanjutkan ke ma'anil mufradat dari surat Ad-Duha. Di sini ada beberapa lafaz dari surat Ad-Duha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sinonim dalam bahasa Arabnya. Ad-Duha, waktu matahari sepenggalan naik atau waktu pagi. Sadrun nahar hina tartafi'u syamsu, permulaan hari ketika naiknya matahari. Saja, sunyi atau gelap. Adlama wasakana, gelap dan sunyi atau tenang. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Ma tarakaka, tidak meninggalkanmu. Sama artinya taraka, meninggalkan. Wa ma qala, tidak membenci atau tidak membencimu. Ma abghadaka indama abta'a alaikal wahyu, tidak membencimu ketika wahyu terlambat turun kepadamu. Fa'awa, melindungi atau mengurus. Fa'awaka wara'aka, melindungi dan mengurusmu. Dhallan, artinya bingung. Taihan an ma'rifati syari'ati wad-din, tidak memiliki pengetahuan tentang syariat dan agama Islam. A'ilan, kekurangan. Fakiran, sama kekurangan. Fala taqhar, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. La tusi' mu'amalatahu, janganlah berlaku buruk. Mu'amalatahu, dalam memperlakukannya. As-sa'il, orang yang meminta-minta. Al-faqir alladhi yas'al, orang kekurangan yang meminta-minta. Fala tanhar, janganlah kamu menghardiknya. La tazjur, sama artinya janganlah kamu menghardiknya. Itu arti dan sinonim dari beberapa lafaz dari surat Ad-Duha. Baik, kita lanjutkan ke tafsirul ayat atau penjelasan ayat. Kali ini kita akan membahas tafsir surat Ad-Duha ayat 1-5. Sebelumnya di muqaddimah disebutkan bahwa surat Ad-Duha ayat 1-5 ini membahas tentang bahwasanya Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu terlambat turun kepada beliau. Silahkan diperhatikan bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadduha, demi waktu pagi. Maksud dari ayat ini adalah aqsamallahu ta'ala bidduha, Allah bersumpah dengan waktu pagi. Wahuwa sadrun nahari hina tartafi'u syamsu, yaitu
permulaan waktu siang ketika naiknya matahari. Di ayat pertama ini Allah bersumpah dengan waktu pagi, waktu di mana manusia memulai segala aktivitasnya, waktu yang penuh keberkahan. Kemudian di ayat 2 Allah melanjutkan sumpahnya, "Wal-laili idza saja", demi malam apabila telah sunyi. Maksud dari ayat ini adalah wa aqsama bil-laili idza azlama, dan dia bersumpah dengan waktu malam apabila telah gelap, wa sakanan nasu fihi 'anil harakah, dan manusia berhenti dari aktivitasnya. Di ayat kedua ini Allah bersumpah dengan waktu malam apabila telah sunyi. Waktu malam adalah waktu yang tepat bagi manusia untuk berhenti dari segala aktivitasnya dan mengistirahatkan tubuhnya. Dengan demikian, dua sumpah ini di ayat pertama dan kedua, ayat pertama dengan waktu pagi dan ayat kedua dengan waktu malam, ini merupakan dua sumpah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan bahwasanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Di ayat yang ketiga ini merupakan jawabul qasam atau jawab sumpah. Kenapa Allah bersumpah di ayat pertama dan di ayat kedua? Untuk menegaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membencinya. Maksud dari ayat ini adalah ma tarakaka ayyuhar rasulu rabbuka, tidak meninggalkanmu wahai Rasul Tuhanmu, munzu an ikhtaraka lihamli risalati, sejak dia memilihmu untuk memikul risalahnya, risalah kenabian, wa ma abghadaka, dan tidak pula membencimu, bi'ibta'il wahyi anka, dengan telatnya wahyu datang kepadamu. Kama yaqulul musyrikuna lamma fataral wahyu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik ketika wahyu terputus. Nah, di sini di ayat ketiga ini merupakan jawaban dari sumpah di ayat pertama dan kedua yang menegaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membencinya ketika wahyu terlambat turun kepada beliau. Bahkan tidak tanggung-tanggung Allah bersumpah dua kali untuk menegaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membencinya. Setelah Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membencinya, sekaligus membantah perkataan orang-orang kafir, kemudian Allah memberikan dua kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat 4 dan 5. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Maksud daripada ayat ini adalah walad darul akhiratu khairun laka minad darid dunya, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia. Lima fiha minan na'imid daim alladhi la yanqati'u, karena di dalamnya ada kenikmatan yang terus-menerus
dan tidak pernah terputus. Di sini Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad dengan akhirat, dengan surga yang sudah Allah persiapkan bagi beliau. Kemudian kabar gembira kedua yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad adalah di ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu kamu menjadi puas. Di ayat yang kelima ini maksudnya wala saufa yu'tika rabbuka ayyuhar rasulu, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu wahai Rasul, min anwa'il in'am fil akhirah, berbagai macam kenikmatan nanti di akhirat, minas sawabi, berupa pahala, wal karamah, dan kemuliaan, wasyafa'ah, syafaat, wa ghair dzalik, dan lain-lain, hatta tarda, hingga kamu menjadi puas, bima a'taka wa a'ta ummatak, dengan apa yang diberikan Allah kepadamu dan kepada umatmu. Di ayat 5 ini Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di akhirat nanti Allah sudah menyediakan surga yang di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan serta kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada beliau dan kepada umatnya. Baik anak-anakku sekalian, kita cukupkan dulu untuk materi tafsir pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.